Halo, perkenalkan kami dari kelompok perilaku konsumen. Di sini akan kami sampaikan materi tentang pengaruh budaya dan demografi perilaku konsumen, yang terdiri dari Gamaliel Nicholas Sukatendel, Pinta Ayu Sagala, dan Ripka Perskila Situmorang. Selamat menyaksikan. Pengaruh kebudayaan berganti sesuai dengan perubahan zaman. Seperti halnya pola-pola budaya yang sudah ketinggalan zaman diganti dengan pola-pola budaya yang baru. Para eksekutif pemasaran harus selalu waspada terhadap perubahan pola-pola budaya ini sehingga dapat menyesuaikan perencanaan pemasaran yang seirama dengan waktu atau sedikit lebih maju dari biasanya. 1. Tekanan pada kualitas. Dalam kehidupan sehari-hari saat ini, kualitas mulai lebih dipentingkan daripada kuantitas. Tema yang dianut adalah, bukannya lebih banyak, tetapi lebih baik. Ketika membeli barang, kita sekarang lebih mengutamakan nilai keawetan dan keamanannya. Sebagai contoh, kita lihat di Kota Blitar, seiring dengan semakin banyaknya pelajar dari luar kota, bisnis kafe pinggir jalan menjadi semakin ramai, begitu pula dengan usaha warung makan dan indekos. Pola perilaku pendatang juga memengaruhi roda perekonomian di Kota Blitar, terlihat dengan semakin banyaknya toserba dan toko-toko busana yang menyediakan busana bermerek sampai busana yang murah meriah. 2. Perubahan peranan wanita. Perubahan peranan wanita merupakan salah satu kejadian yang terpenting selama beberapa tahun terakhir ini. Dampak pemasaran dari jumlah pekerja wanita semakin meningkat. Hal yang lebih penting lagi pada saat ini adalah upaya wanita untuk membebaskan diri dari pola-pola tradisional yang kadang-kadang diskriminatif, pola-pola yang mengklisekan peranan pria wanita dalam keluarga, pekerjaan, rekreasi, penggunaan produk, dan di bidang-bidang lainnya. Saat ini kekuatan wanita semakin meningkat di bidang politik, ekonomi, dan kesempatan kerja telah mengubah pandangan mereka, sekaligus pandangan kaum pria. 3. Perubahan kehidupan keluarga. Selain perubahan dalam peranan wanita, kehidupan keluarga juga mengalami perubahan. Perusahaan lain mempunyai implikasi pemasaran. Perubahan yang terjadi adalah berkembangnya mentalitas migran, yang juga terjadi di kalangan keluarga kelas menengah. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari perpindahan penduduk dari pusat kota ke daerah pinggiran. 4. Perubahan sikap terhadap kerja dan kesenangan. Etika puritan tentang kerja dan kesenangan mengalami perubahan. Orang-orang saat ini tidak lagi memandang kerja sebagai tujuan akhir hidup atau di atas segala-galanya. Pekerjaan yang terlalu sibuk, meskipun ditawarkan dengan imbalan yang tinggi, tidak menarik minat mereka lagi. Akan tetapi, mereka mencari pekerjaan dengan imbalan lain di luar gaji yang baik dan posisi yang terhormat. 5. Peningkatan waktu senggang. Kehidupan keluarga sekarang memiliki waktu senggang yang lebih banyak karena mereka mempunyai jam kerja per minggu yang lebih pendek, masa cuti yang lebih panjang, dan bertambah banyaknya aneka peralatan otomatis yang digunakan di dalam rumah. Ditambah dengan gaya hidup yang telah berubah. Kecenderungan ini mengakibatkan tumbuhnya pasar dalam bidang alat-alat olahraga, kegiatan rekreasi, program kesegaran jasmani, dan semua jenis produk, serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Penggemar olahraga meningkat dengan cepatnya. 6. Pembelian secara impulsif. Selama beberapa tahun terakhir ini pembelian secara impulsif, pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu, semakin meningkat. Sebagai contoh, seseorang mungkin pergi ke toko bahan pangan dengan rencana untuk membeli daging dan roti. Setiba di toko, lah juga membeli beberapa buah persik yang segar karena harganya murah atau karena bentuknya menarik. Begitu juga yang terjadi pada pembeli lain yang mungkin membeli 2 kotak kertas tisu hanya karena teringat bahwa persediaan tisu di rumahnya telah menipis. Penting dicatat di sini bahwa pembelian secara impulsif mempunyai dasar pertimbangan yang masuk akal. 7. Hasrat akan kenyamanan. Para konsumen sekarang menuntut kenyamanan dalam berbelanja.
Hal ini disebabkan oleh daya beli kebutuhan tidak pokok, discretionary purchasing power, dan penghargaan akan waktu yang semakin meningkat. Usaha untuk memperoleh kenyamanan seperti ini sangat memengaruhi setiap tahap pokok program pemasaran sebuah perusahaan. Perencanaan produk, misalnya, dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen akan kenyamanan dalam seleksi, kuantitas, dan pengemasan. Pengaruh demografi. Konsep subudaya dan demografi sangat erat hubungannya. Variabel demografis menggambarkan karakteristik populasi. Contoh variabel demografis adalah 1. Kebangsaan 2. Status perkawinan 3. Usia 4. Pendapatan 5. Agama 6. Wilayah 7. Jenis kelamin 8. Suku 9. Pekerjaan 10. Pendidikan. Pada perubahan usia dan distribusi strategi pemasaran. Perubahan sifat dari kelas sosial belakangan ini memaksa para pengecer untuk maju atau mundur di pasar. Perusahaan seperti Sears, yang secara tradisional berfokus pada golongan menengah, kehilangan pangsa pasar di toko-toko khusus untuk kelas atas dan toko swalayan potongan harga untuk kelas bawah. Berikut adalah contoh unsur-unsur budaya di Kota Blitar. 1. Nilai. Bagi sebagian besar orang Jawa, merokok hanya boleh dilakukan oleh pria, bukan oleh wanita. Oleh sebab itu, wanita yang merokok dianggap melanggar nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Norma. Wanita yang merokok juga dianggap melanggar norma sehingga akan dikucilkan dari pergaulan, bahkan menjadi bahan gunjingan, dan akan dicap sebagai wanita nakal. Padahal di kota-kota besar wanita yang merokok adalah suatu hal yang biasa, sebuah kewajaran. Tiga. Kebiasaan. Kebiasaan masyarakat Jawa, khususnya yang beragama Islam, adalah mengadakan tasyakuran menjelang datangnya bulan suci Ramadan, atau disebut unggahan, dengan saling mengantarkan makanan kepada tetangga. Seiring dengan berjalannya waktu, kebiasaan tersebut mulai menghilang, namun tetap dilestarikan dengan mengadakan tasyakuran bersama di masjid atau musala, di mana menu untuk hajatan tetap berasal dari sumbangan tiap-tiap keluarga. Dan setelah dibacakan doa oleh pemuka agama, makanan tersebut kembali dibagi-bagikan dan disantap bersama-sama. Kesimpulan. Pengaruh kebudayaan berganti sesuai dengan perubahan zaman, seperti halnya pola-pola budaya yang sudah ketinggalan zaman diganti dengan pola-pola budaya yang baru. Beberapa perubahan yang dapat memengaruhi pemasaran, di antaranya, adalah sebagai berikut. Tekanan pada kualitas, perubahan peranan wanita, perubahan sikap terhadap kerja dan kesenangan, peningkatan waktu senggang, pembelian secara impulsif dan hasrat akan kenyamanan. Konsep subudaya dan demografi sangat erat hubungannya. Variabel demografis menggambarkan karakteristik populasi. Contoh variabel demografis adalah kebangsaan, status perkawinan, usia, pendapatan, agama, wilayah, jenis kelamin, suku, pekerjaan dan pendidikan. Sekian dari pemaparan materi kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.